wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Mardiana dengan NIM 123011187. Perkenalkan, nama saya Seli Mardiana dengan NIM 123011199. Baiklah, yaitu yang pertama, pendidikan inklusif bagi anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual atau tunagrahita, yaitu adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita untuk belajar bersama siswa lain di sekolah reguler dengan dukungan dan penyesuaian sesuai kemampuan mereka. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam berpikir, belajar, dan menyesuaikan diri, sehingga membutuhkan pembelajaran yang sederhana, bertahap, dan berulang. Selanjutnya, melalui pendidikan inklusif, anak tunagrahita dibantu untuk mengembangkan kemampuan akademik dasar, keterampilan sosial, dan kemandirian. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah, memberikan bimbingan, serta menyesuaikan metode dan penilaian agar anak dapat belajar secara optimal sesuai potensinya. Baiklah, untuk soal selanjutnya yang kedua yaitu nilai-nilai pendidikan Islam dalam prinsip keislaman bagi anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual tunagrahita, yaitu menekankan pada pendekatan yang inklusif, manusiawi, dan sesuai kemampuan anak. Jadi, prinsip tauhid diajarkan secara sederhana agar anak mengenal Allah sebagai Tuhan yang Maha Penyayang, sementara nilai rahmah atau kasih sayang menjadi landasan utama dalam mendidik dengan penuh kesabaran dan empati. Islam juga menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan atau al-adl dan al-musawa yang menegaskan bahwa anak tunagrahita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan agama dengan penyesuaian metode dan materi. Nilai ihsan mendorong pendidik untuk memberikan layanan terbaik sesuai potensi anak. Sedangkan tasamu atau toleransi dan pembinaan akhlak mulia seperti yaitu kesabaran, kejujuran, dan saling menghormati diajarkan melalui keteladanan dan pembiasaan. Selain itu, pendidikan ibadah diberikan secara bertahap dan fungsional agar anak dapat merasakan makna beragama tanpa paksaan sejalan dengan prinsip Islam yang memuliakan manusia dan menghargai keterbatasannya. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3 yaitu contoh ilustrasi kasus pendidikan inklusif. Jadi kami mengambil sebuah kasus di sebuah SD negeri inklusif, yaitu terdapat seorang siswa kelas 3 bernama Aldi yang mengalami hambatan perkembangan intelektual yaitu tunagrahita ringan. Aldi belajar bersama teman-temannya di kelas reguler. Dalam pembelajaran matematika, guru tidak menuntut Aldi untuk menyelesaikan soal yang sama dengan siswa lain. Jadi, guru memberikan penyesuaian pembelajaran seperti menggunakan benda konkret yaitu kancing dan stik es krim untuk membantu Aldi memahami konsep penjumlahan. Tugas yang diberikan juga lebih sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan Aldi. Jadi saat penilaian, guru menilai perkembangan Aldi secara individu, bukan membandingkannya dengan siswa lain. Selain itu, Aldi duduk berdekatan dengan teman yang sabar dan mau membantu. Guru juga sering memberikan pujian dan motivasi ketika Aldi berhasil menyelesaikan sebuah tugas yang telah diberikan. Dengan pendekatan ini, Aldi merasa diterima, lebih percaya diri, dan mampu mengikuti pembelajaran sesuai kemampuannya. Nah, jadi guru dan sekolah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, khususnya bagi anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual yaitu tunagrahita. Peran guru terlihat dalam sikap menerima perbedaan dan memahami kebutuhan peserta didik. Dan juga guru bertugas menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan peserta didik melalui metode yang sederhana, penggunaan media konkret, serta pemberian penguatan positif. Jadi, guru juga menyusun program pembelajaran individual, melakukan penilaian berdasarkan perkembangan anak, dan membangun interaksi sosial yang positif di
kelas agar anak merasa aman, dihargai, dan percaya diri. Dan juga peran sekolah diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif seperti menyediakan guru pendamping, menciptakan budaya yang ramah dan tidak diskriminatif, serta menjalin kerjasama dengan orang tua dan tenaga profesional. Jadi sekolah juga perlu menyediakan sarana pendukung dan memberi pelatihan kepada guru agar mampu melaksanakan pembelajaran inklusif secara efektif. Secara keseluruhan, lingkungan inklusif dapat terwujud apabila guru dan sekolah kerjasama menciptakan suasana belajar yang adil, menerima perbedaan, dan berfokus pada pengembangan potensi setiap anak sesuai kemampuannya. Selanjutnya yaitu tentang tantangan dan solusi penerapan pendidikan inklusif. Jadi, pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun, dalam penerapannya masih terdapat tantangan seperti kurangnya kesiapan guru, keterbatasan sarana, serta sikap sebagian warga sekolah yang belum sepenuhnya menerima perbedaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelatihan para guru, penyediaan dukungan yang memadai, serta kerjasama yang antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, dengan komitmen bersama, pendidikan inklusif dapat berjalan lebih baik dan membantu setiap anak berkembang sesuai kemampuannya. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.